firman Tuhan kami serahkan ke Pendeta Robin. Ya, selamat pagi. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau memberikan kami firman hidup, firman yang indah, yang boleh menolong kami terus, yang membentuk kami Tuhan, untuk selalu turut sejalan dengan kebenaran-Mu Tuhan. Di mana langkah-langkah hidup kami dipimpin Tuhan, memasuki tahun yang baru, tahun baru Imlek ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami, urapi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Cauan, selamat pagi ya Bapak Ibu. Kyonghi dulu nih ya. Ya, kongsi, Sian Yan Mung En. Saya lupa berikutnya. Ya, selamat Hari Raya Imlek. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kehidupan kita. Walaupun tahun baru Imlek ini tidak dapat dirayakan bersama-sama ya, tapi kiranya tidak mengurangi ya. Ya pasti sebetulnya mengurangi ya. Kadang-kadang kata-kata kita klise ya. Kiranya tidak mengurangi rasa bahagia. Kita pasti kurang. Pasti banyak berkurang karena beda antara bertemu secara virtual dan bertemu secara langsung, begitu kan? Bertemu secara langsung ada terasa kehangatannya ya. Beberapa tahun yang lalu saya ngucapin selamat kepada jemaat yang merayakan pada hari itu juga. Ya, selamat Hari Raya Imlek ya, saya bilang. Wah iya Pak Robin, terima kasih. Gabung Pak, gabung kemari Pak. Sini kita makan-makan yuk. Wah, ya udah diajak gabung gitu kan. Ya udah saya meluncur tuh ke sana tuh, ke daerah Kebenjeruk sana. Nah, akhirnya keluarganya lagi kumpul ya. Ya, kita jadi diajak makan deh ya sama keluarganya begitu kan. Ya bersyukur, pulang-pulang anak-anak bawa angpau banyak begitu ya. Tahun ini mungkin anak-anak yang biasa berburu angpau tidak bisa berburu angpau gitu ya, kirim transfer ya lewat rekening. Ya, saudara-saudara, biarlah kiranya Tuhan menopang kita, menolong kita. Dan hari ini juga adalah hari Valentine ya, Valentine Days yang merayakan ya. Banyak juga yang gak merayakan gitu. Kiranya Tuhan menolong kita melewati hari-hari. Firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini diambil dari Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 24. Sudah ketemu? Yohanes 4 ayat 20 sampai 24, demikianlah firman Tuhan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, walaupun ayat yang kita baca itu ayat yang singkat, pendek ya, tetapi kita nggak bisa lepaskan dari keseluruhan ayat. Jadi kalau kita membaca ayat Alkitab, walaupun singkat, itu bukan hanya ayat itu saja yang diambil, dicomot, lalu dikhotbahkan, tetapi harus berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yang di atasnya ya. Apalagi itu merupakan satu perikop, saudaraku. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa
topiknya yang diberikan oleh LAI adalah percakapan dengan perempuan Samaria. Nah, saudaraku, kalau kita lihat di sini bahwa Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini, dikatakan di dalam ayat yang ke-1, mari kita lihat bersama-sama. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, tekankan adalah kata harus. Saudaraku, kata harus di sini menjadi satu perkataan bahwa bukan berarti Yesus harus, dia bisa memiliki alternatif yang lain, ada option. Karena apa? Karena Yesus itu dari Yudea ya menuju ke, di sini dikatakan kembali ke Galilea, dari bawah ke atas kalau kita lihat di dalam peta itu ya. Saudara, sebetulnya biasanya orang Yahudi kalau jalan ke atas seperti itu dari daerah Yudea ke Galilea, itu mereka putar jalan lewat jalan lain. Cuman waktu tempuhnya lebih lama ya. Tetapi kalau mau jalan pintas ya paling enggak 3 hari, bayangin ya. Jalan pintas saja 3 hari ya. Harus lewatin daerah Samaria. Gitu ya. Tapi mereka nggak mau. Kenapa? Karena orang Yahudi nggak suka. Ya bencilah begitu ya sama orang Samaria ini. Karena ada riwayat latar belakang, karena orang Samaria ini adalah orang yang kawin campur. Kalau kita tahu dulu zaman raja-raja, kerajaan yang terbelah yaitu kerajaan Israel dijajah oleh Asyur, dan terjadilah kawin campur dan lahirlah keturunan-keturunan yaitu orang Samaria ini. Makanya orang Yahudi mengatakan, oh mereka nggak murni, mereka bukan orang Israel, gitu ya. Jadi nggak suka, dan turun temurun terjadi. Makanya dikatakan bahwa kata harus di sini menunjukkan bukan berarti tanpa option, tanpa opsi, tetapi harus di sini menunjukkan satu, ada tujuan yang Tuhan tentukan bagi Yesus, yang Allah Bapa tentukan bagi Yesus, maka dia harus melewati itu. Tujuannya apa? Yaitu bertemu. Jadi ini nggak lepas dari rancangan Allah bagi Yesus untuk berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di tepi sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, yaitu dekat sumur yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Nah, ini bicara tentang bagaimana dulu di dalam masa Israel. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, nah dari sini kita melihat bahwa ini kata harus, berarti Yesus harus berjumpa dengan perempuan itu dengan satu maksud, dengan satu tujuan. Tidak lain tidak bukan untuk memberitakan Injil. Bukan hanya memberitakan Injil, bagian ini saudara banyak hal berbicara kepada kita. Bukan cuma tentang bagaimana memulai percakapan, bagaimana memberitakan Injil, tetapi juga bicara tentang pastoral. Bagaimana Yesus memiliki hati sebagai seorang gembala, mempastoral, menggembalakan. Bisa juga bicara tentang counseling, bagaimana Yesus mengcounseling orang ini, memulihkan orang ini dari keadaannya. Jadi banyak saudara ya, banyak hal yang bisa kita dapat, kita pelajari dari bagian ini. Baik, slide tolong diperlihatkan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, itu tema kita pada pagi hari ini, topik kita. Nah, saya melihat bahwa ketika Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria ini saudara, dimulai dengan satu permintaan Yesus untuk dia diberikan minum. Karena dia benar-benar haus, karena itu siang. Hebat ya Yesus ya. Dia berjumpa dengan perempuan yang gak benar siang-siang, bukan malam-malam. Kalau enggak nanti apa kata orang. Siang aja dia bisa digosipin begitu kan. Apalagi kalau malam. Tapi berjumpa dengan Nikodemus, dia berjumpa dengan dia pada pasal 3 malam hari. Nah, di sini kita melihat Yesus memiliki bijaksana tersendiri, saudara-saudara. Nah, di sini kalau kita lihat Yesus mengatakan, "Berilah aku minum." Apakah dia pura-pura haus? Dia sungguh-sungguh haus. Yesus haus, letih karena perjalanan yang jauh, panas terik, ya, padang gurun, dan di sanalah dia kemudian
meminta minum ketika perempuan Samaria itu menimba air, saudara. Nah, di sini kita lihat ada tingkat percakapan. Menarik ya. Tingkat percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini. Ada 3 tingkat percakapan, saudara-saudara. Percakapan yang pertama adalah percakapan yang mendasar, yaitu percakapan Yesus dengan perempuan ini berkaitan dengan hal-hal yang ras, gender, ya. Bukan berarti perempuan ini rasis, tidak. Tapi justru dia merasa heran seorang Yahudi mau berbicara sama dia, mau mulai pembicaraan. Wah, gitu kan. Biasanya orang Yahudi yang rasis terhadap orang Samaria. Maka dia bingung, kok ada laki-laki pula, gitu ya. Apa kata orang, apa kata dunia, begitu kan. Nah, di sini kita melihat bahwa percakapan mendasar adalah bicara tentang gender, tentang ras. Aku perempuan, kamu laki-laki. Masakan kamu berbicara meminta air kepada aku? Aku orang Samaria, kamu orang Yahudi. Masakan kamu meminta air kepada aku? Bukankah dilarang, bukankah tabu orang Yahudi minta sesuatu atau berbicara di depan umum kepada orang Samaria? Nah, inilah percakapan yang pertama. Tetapi apa jawaban Yesus? Luar biasa jawaban Yesus di ayat yang ke-10 kalau kita lihat. Bahwa Yesus mengatakan bahwa jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata demikian, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, perempuan ini saudara berbicara tentang air, materi. Tetapi Yesus tidak berbicara tentang air yang materi, tidak bicara tentang air seperti yang ini yang tampak secara fisik, saudara-saudara. Tapi Yesus berbicara kepadanya tentang karunia Allah. Yesus berbicara kepadanya tentang hal spiritual yang dia butuhkan. Memang Yesus perlu minum, tetapi Yesus mengatakan engkau lebih perlu lagi minum air, yaitu air hidup yang engkau butuhkan. Ini percakapan mendasar, saudara. Dari hal lahiriah, jasmani, menjadi hal yang rohani. Percakapan yang kedua meningkat, saudara. Dari hal-hal jasmani bicara tentang ke sejarah, masa lampau, saudara-saudara. Perempuan itu mengungkit tentang apa? Dikatakan di sini di dalam ayat yang ke-12 sampai berikutnya dikatakan bahwa engkau tidak tahu, ya, bahwa apa yang terjadi, bagaimana mungkin seorang Yahudi meminta kepada saya, ya. Lalu dia bicara tentang sejarah di situ, ya. Ayat yang dikatakan di sana adalah ayat yang ke-12, ya, tentang sejarah, ya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Dia ngungkit lagi tuh tentang sejarah dan bicara tentang penyembahan yang dilakukan di gunung, ya, yang dimaksud di sini saudara Gerizim dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Yesus kemudian berkata, percakapannya selanjutnya dia mengatakan bahwa engkau menyembah Allah yang engkau tidak kenal. Menusuk tuh, ya. Dia bicara tentang sejarah, dia bicara tentang masa lampau, dia bicara tentang penyembahan yang dia lakukan, bangsanya lakukan, ya, di gunung. Yesus mengatakan engkau menyembah Allah yang tidak engkau kenal, tapi kami menyembah Allah yang kami kenal. Itu dikatakan di dalam ayat 22, saudara-saudara. Lalu di dalam percakapan yang selanjutnya menjadi satu percakapan klimaks, yaitu menyangkut hal teologis di situ. Ya, ayat 19 sampai ayat 21 di situ, ya. Di sana terjadi percakapan, dikatakan bahwa perempuan itu mengatakan, Tuhan, nyata sekarang bahwa engkau seorang nabi, ya. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Mulai terbuka sedikit-sedikit perempuan itu dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi perhatikan percakapan begitu indah, begitu baik, begitu
persuasif, ya, tidak ada di sana penghakiman, tidak ada di sana tuduhan. Padahal perempuan ini adalah perempuan yang nggak benar, ya, perempuan yang sudah punya 5 suami, yang saat ini ada bersama dia mungkin bukan entah suami keberapa, entah siapa, nggak tahu. Tapi Yesus tidak menghakimi dia, Yesus tidak menjauhi dia, tapi Yesus justru memperhatikan dan membuka pikirannya bahwa engkau yang engkau sembah itu siapa. Maka di sini dikatakan bahwa ketika perempuan itu mengatakan bahwa kata Yesus, kemudian dia balas di dalam ayat 23 dan 24 yang menjadi nas Alkitab kita. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Saudara, luar biasa. Dari ucapan Yesus ini, Yesus memberikan aliran air hidup yang mengalir. Dia sebagai sumber itu memancarkan, mengalirkan aliran air hidup kepada perempuan ini, sehingga perempuan ini pulang dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera. Berikutnya, saudara, di sini kita melihat bahwa perempuan ini datang dengan timba dan dengan rasa dahaga. Tetapi ketika dia pulang dengan damai sejahtera, dengan satu spirit, dengan satu semangat yang baru, dengan satu kelimpahan. Karena dia berjumpa dengan Yesus, dia mendapatkan air yang sesungguhnya, lebih daripada air ini yang kita minum. Air ini kita minum bisa habis, tetapi air hidup yang diberikan oleh Yesus kepadanya tidak habis-habis. Yang kedua, bahwa dia datang dengan hati tertolak, putus asa, tertekan. Karena ada stigma-stigma terhadapnya selama ini. Stigma yang buruk, orang Samaria, ya. Jadi orang Samaria aja udah rendah, apalagi dia adalah orang Samaria yang gak benar, gitu kan. Tetapi kemudian dia pulang dengan hati dipulihkan. Ada penerimaan di sana. Yesus menerima dia. Yesus merangkulnya. Yesus menyambutnya dengan kasih. Bahkan Yesus mengajak dia untuk menyembah Allah yang benar dalam roh dan kebenaran. Saudara, berikutnya dia datang dengan konsep lokal dan terbatas. Dia tadinya mengira bahwa menyembah Allah itu adalah menyembah Allah di atas gunung, tempat, lokasi. Tetapi kemudian dia pulang dengan konsep yang lebih global sekarang. Ya enggak? Dari konsep yang lokal, yang terbatas, gunung, tempat, lokasi, ya. Sekarang dia diajak untuk menyembah Allah yang tidak terbatas. Yang tidak hanya di dalam satu tempat, lokasi, di satu gunung saja bisa berjumpa dengan Allah, gitu kan. Tetapi di satu wilayah yang global, yaitu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, menarik sekali percakapan ini. Percakapan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan nuansa kekeluargaan, penerimaan. Ada afeksi di sana. Afeksi yang dikeluarkan oleh Yesus sehingga membuat perempuan ini menerima afeksi itu. Sehingga dia emosinya menjadi digerakkan, dia merasakan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Next, ada ucapan dari seorang tokoh, Jonathan Edwards, saudara. Dia mengatakan bahwa agama sejati terdapat afeksi-afeksi yang kudus. Afeksi yang kudus antara lain adalah ketika kita menyembah Allah, menyembah itu harus keluar dari segenap hati kita. Bukan sekedar di bibir, ya. Tetapi dari segenap hati kita. Menyembah bersuka di dalam Allah, hidup bersyukur atas kemurahan Allah, mengalami pemulihan emosi. Itulah menyembah Allah. Yaitu emosi kita digerakkan. Ya kan? Tetapi bukan emosional, bukan.
Beda antara emosi dan emosional. Kebanyakan orang Kristen sekarang datang ke gereja menyembah Allah dengan keadaan yang emosional, sehingga rasionya tidak lagi berjalan, tidak lagi dipakai. Setiap kali pendeta bilang, amin saudara, amin. Padahal aminnya itu salah. Asal amin aja. Itu kenapa? Karena dia tidak memakai rasionya. Dia tinggalkan rasionya di rumah, datang ke gereja dengan keadaan emosional, sehingga dengan dukungan musik dan suasana, perasaannya semakin terangkat di sana. Itu bukan penyembahan. Karena penyembahan adalah menyangkut tentang seluruh aspek hati kita, diri kita, tubuh kita, dan pikiran kita yang tertuju, yang terarah kepada Allah, yang mengalami afeksi rohani, saudara-saudara. Berikutnya, nah saudara, selanjutnya di sini kita melihat tingkat pengenalan perempuan itu pun mengalami perubahan. Ya, tadi tingkat percakapan, yang kedua tingkat perasaan, sekarang tingkat pengenalan. Ini penting nih. Perempuan itu tadinya mengatakan, bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi meminta air kepadaku? Dia hanya mengenal Yesus sebagai seorang Yahudi. Betul? Dia hanya melihat Yesus sebagai rabi, sebagai guru, sebagai manusia biasa, sebagai orang Yahudi. Tetapi kemudian di ayat berikutnya tingkat pengenalan dia semakin bertambah. Dia mengatakan Tuhan. Sebetulnya di dalam ayat 11 ini bahasa aslinya sebetulnya bisa berkaitan dengan kata Tuhan. Ayat 11 dan 19 itu. Waktu dikatakan bahwa Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Tuhan. Bahasa aslinya. Yaitu sesuatu yang orang yang dipandang, sesuatu orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, sesuatu yang dihormati. Perempuan itu melihat Yesus berbeda daripada orang-orang Yahudi lainnya. Maka dia mengatakan, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Selanjutnya pengenalan dia akan Yesus semakin berkembang, saudara. Kemudian dia mengatakan Yesus sebagai nabi. Ayat 19 dikatakan bahwa Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Wow. Bisa menjadi percaya Yesus sebagai nabi gak mudah, ya kan? Karena pada waktu itu banyak rabi-rabi yang mengaku diri sebagai nabi, padahal nabi palsu. Padahal pada waktu itu Yesus tidak melakukan mujizat apapun, ya enggak? Kok dia bisa gitu loh? Saya percaya ini Roh Kudus yang bekerja, bukan kemampuan dirinya sendiri, saudara. Yesus nggak melakukan mujizat baginya, malah Yesus minta air. Tetapi dia bisa klaim Yesus sebagai nabi. Ini menjadi luar biasa dikatakan di sini. Lalu bahkan dia mengklaim Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias. Ayat 25 dikatakan bahwa jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa engkau Mesias, bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatunya kepada kami. Dan jawab Yesus, akulah dia yang sedang berkata dengan engkau. Nah saudara, kita melihat bahwa pengenalannya akan Kristus semakin utuh, semakin sempurna. Dari seorang manusia biasa menjadi Tuhan, menjadi nabi, menjadi Mesias Kristus. Wow. Ini adalah satu pengenalan yang progres dalam waktu yang singkat. Enggak banyak orang seperti ini. Seberapa banyak orang Kristen mengalami progres dalam pertumbuhan rohaninya dalam waktu yang singkat. Dari mengenal Yesus sebagai hanya manusia, mengenal Yesus sebagai nabi, lalu menjadi Tuhan dan Juru Selamat
menjadi Mesias. Banyak orang Kristen bertahun-tahun ke gereja. Papa mamanya orang Kristen. Secara keturunan dia orang Kristen, dia datang ke gereja, belum tentu mengaku Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus. Belum tentu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Progres yang terlalu lambat, betul nggak? Progres yang hanya, ya belum tentu itu menjadi satu progres. Ya begitu-gitu aja stuck. Coba, mungkin ada di antara kita seperti itu, maka kita harus berubah pengenalan kita. Ya, kalau ditanya apa tentang Alkitab dia nggak ngerti dia. Kenapa? Ngantuk baca Alkitab, males. Ya, baginya Alkitab ini buku yang membosankan, mendingan baca novel, mendingan baca koran. Karena apa? Karena dia belum menyadari siapa Yesus. Orang kalau belum berjumpa dengan Yesus yang sesungguhnya, maka Alkitab, buku cintanya Tuhan kepada kita, menjadi buku yang membosankan. Tapi kalau kita tahu Yesus adalah Allah yang mengasihi kita dan kita jatuh cinta kepadanya, maka buku cintanya Tuhan ini menjadi buku yang mengasihkan bagi kita. Nah saudara, di sini kita melihat Yesus diklaim sebagai Kristus, sebagai Mesias. Saudara, maka kalau kita kembali kepada tema kita menyembah Allah, ya, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, apakah maksudnya itu? Nah berikutnya, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran di sini bukanlah menyembah Allah dengan pengertian yang emosional, bukan. Tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah menunjukkan seluruh eksistensi diri kita di hadapan Dia. Ya, Allah itu tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh limitasi ruang dan waktu. Perempuan itu melihat bahwa Allah itu hanya bisa dijumpai di satu gunung saja, ya, satu gunung tempat. Tetapi ternyata Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas, yang tidak hanya dibatasi oleh satu tempat di mana kita datang ke sana gitu ya. Misalnya ke Yerusalem, ya, ke Sungai Yordan, dibaptis di Sungai Yordan gitu ya. Beribadah ke Yerusalem atau dibaptis di Yerusalem. Wah, disitulah baru benar-benar Allah hadir. Enggak ya saudara-saudara ya. Karena ada beberapa orang yang salah mengerti kalau dibaptis di Sungai Yordan itu kesannya lebih rohani, ya, lebih berjumpa dengan Allah, Kristennya lebih sungguh, begitu kan? Tidak, saudara. Sebenarnya apa maksudnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Banyak orang salah berpikir. Mereka pikir menyembah Allah dalam roh kebenaran adalah menyembah Allah secara emosional seperti yang saya sebutkan tadi, dengan musik yang gunjrang-ganjring, dengan keadaan orang yang hadir ekstase, ya, sampai hilang pikiran, nyanyi terus, berdiri terus, ya. Lalu ada bahasa-bahasa yang aneh-aneh, ya, yang keluar, ya. Simbalabasi, sandalawas dan lain sebagainya. Apakah itu berbahasa roh, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran dimengerti sebagai bahasa roh? Tidak. Tapi Yesus sebenarnya memaksudkan menyembah roh Allah dalam roh dalam kebenaran adalah menyembah Yesus. Karena perempuan itu belum berjumpa dengan Yesus. Sederhana kan? Simpel kan? Kenapa kita buat jadi ribet? Waktu dikatakan di sini bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Perhatikan kata sudah tiba sekarang. Yesus sedang berbicara tentang dirinya yang sudah datang. Yesus datang kepada perempuan itu menyatakan bahwa akulah yang engkau sembah sesungguhnya. Akulah Tuhan yang harus engkau sembah dalam roh dan kebenaran. Percaya Yesus di dalam roh, lahir baru, berjumpa dengan juru selamat. So simple, betul nggak?
Kenapa kita buat jadi rumit? Harus pakai musik, harus pakai bahasa roh, dan lain sebagainya. Padahal menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah menyembah Allah di dalam Yesus Kristus, titik. Itu aja. Nah saudara, adakah kita sudah menyembah Allah dengan sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, sebagai Kristus, saudara? Kalau belum, celakalah kita. Kita datang ke gereja, kita ikut kebaktian Zoom virtual begini karena rutinitas, karena nggak enak sama pendeta, karena kewajiban, karena keturunan. Papaku Kristen, mamaku Kristen, rajin ke gereja. Dulu aku kalau nggak ke gereja dipukul pakai ikat pinggang, gitu kan. Orang tua zaman dulu kan begitu kan. Ya sekarang aku ya udah, karena udah terbiasa rutinitas, ya datanglah ke gereja ya. Walaupun nggak dipukul lagi pakai ikat pinggang begitu, pakai rotan. Tapi ya datanglah. Pengertian kita masih seperti itu, saudara. Kita belum betul-betul memiliki sesuatu hasrat. Kita belum betul-betul memiliki satu afeksi, emosi yang meluap. Ya flat aja hidup kita. Flat aja, sebagai orang Kristen flat. Tapi perhatikan perempuan ini, dia tidak flat. Tidak flat. Dia ada progres naik. Dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Saya tidak bicara tentang pertumbuhan rohani bertingkat, tidak. Walaupun saya juga tidak setuju ada tingkat-tingkatan dalam pertumbuhan rohani. Karena itu akan membuat kita menjadi sombong secara rohani. Ya kan? Wah, aku udah tingkat ini nih, pembacaan Alkitabnya udah katam nih. Wah, udah tingkat tinggi. Udah bolak-balik Kejadian sampai Wahyu itu sampai 10 kali katam, hafal semua ayat Alkitab di luar kepala, alias lupa. Di luarnya kepala. Lalu kita menjudge orang lain, begitu kan? Wah, aku sudah sampai tahap mengetahui tentang Allah Tritunggal. Aku bisa menjelaskan Allah Tritunggal begini. Aku sudah sampai level tingkat yang tertinggi. Tidak. Saya sedang tidak bicara tentang pengenalan secara bertingkat. Saya sedang berbicara tentang keutuhan konsep kita, ibadah kita. Sama seperti perempuan itu, perempuan Samaria. Dia utuh. Dia mulai dibukakan. Dia mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Utuh gak sih konsep kita? Jangan-jangan konsep kita selama ini tidak utuh. Ya kan? Ibadah harus doa misalnya, harus di gereja baru dikabulin. Ya kan? Kalau bukan di gereja, ya itu gak dikabulin. Nah kan, paham-paham seperti itu tuh yang gak utuh. Ya kan? Nah ini yang harus dibenerin. Berdoa harus begini. Inilah doa yang kusuk. Kalau nggak begini, itu nggak diterima Tuhan. Ya, itu nggak kusuk. Itu nggak sesuai Alkitab, gitu kan? Dulu ada saya kritik seorang hamba Tuhan juga, saudara. Rekan kerja saya. Dia bilang, ayo jemaat kita mau, kalau kita mau terima berkat, begini ya. Wah, saudara tahu dong. Denominasi apa tuh kalau begini terima berkat? Kan dia memberi berkat. Kalau kamu terima begini, kamu gimana dapat berkat? Dia bilang begitu, saudara. Kalau orang Protestan kan terima berkat, doksologi, doa berkat, begini kan. Kalau orang tertentu kan begini, terima, nyambut. Gimana bisa dapat berkat? Dia bilang gitu. Saya bilang, wah konsepnya keliru. Padahal orang Yahudi zaman dulu berdoa kepada Allah begini. Meminta. Lah dia begini menerima. Loh kita sekarang begini, siapa yang ngajarin kita begini? Berarti kurang alkitabiah dong.
Orang Yahudi dulu begini, kok kita sekarang begini? Lah kenapa yang kayak gitu-gitu dipersoalkan? Ya kan? Penyembahan kepada Allah itu bukan berbicara tentang gaya. Penyembahan kepada Allah bukan bicara tentang struktur atau liturgis. Yang ada liturgisnya kaku, kurang bagus, nggak bertumbuh. Diri, duduk, diri, duduk, diri, duduk. Udah bisa ditebak katanya begitu. Kok begitu menyembah Allah? Kayak kami dong, freestyle. Wah, gimana tuh freestyle? Gaya bebas, nggak pada liturgis, ya, nggak. Pokoknya simple menyembah Allah, nyanyi dengan leluasa, mau ngapain, mau jalan-jalan juga boleh, ke sono, nyembah Allah, itu free, itu yang benar. Itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Siapa yang bilang begitu? Emang ada dalam Alkitab begitu? Saudara, ini kekacauan yang terjadi di dalam gereja, di dalam orang Kristen. Padahal maksudnya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran so simple. Menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Sudah, titik. Itu. Karena Yesus berkata sudah tiba sekarang. Dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri sebagai yang harus disembah di dalam roh dan kebenaran. Biarlah kita boleh bersungguh-sungguh menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sekali lagi firman-Mu mengajarkan kami bagaimana menyembah Allah. Allah yang hidup yang patut kami sembah. Allah yang adalah roh. Allah yang tidak dilimitasi dengan struktur, dengan cara, tetapi Allah yang adalah harus dijumpai di dalam roh dan kebenaran dalam Yesus Kristus sendiri. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami kembali. Lewat percakapan dengan perempuan Samaria yang sederhana ini, kami boleh diingatkan kembali. Inilah doa kami. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan hambanya. Boleh mengingatkan kita untuk mengakui Yesus sebagai Kristus dan Juru Selamat kita. Sebelum saya membacakan warta, mungkin ada dari Bapak Gembala ingin menyampaikan untuk ucapan. Oke, hari ini adalah kita merayakan hari tahun baru Imlek, hari yang ketiga ya. Ya, biasanya dalam perayaan itu biasanya masih boleh selamat kita ucapan dalam 15 hari. Artinya sampai cap gome menurut tradisi. Setelah 15 hari kemudian ketemu, kita tidak lagi bicara Kyonghi. Ya. Jadi dalam waktu 15 hari ini kita masih bisa mengatakan Kyonghi, selamat tahun baru, dan itu menjadi suatu yang sudah ditetapkan turun-temurun. Maka hari ini sehari yang ketiga buat saya rasakan tidak merasa kekurangan makna ketika saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, yaitu Sing Chun Kuai Lo, Kung Si Sing Nian. Ya, untuk yang belajar Mandarin hari ini udah boleh untuk dipraktekkan kali. Ya, tahun baru Imlek itu adalah merayakan hari musim semi, di mana sebelum datangnya musim semi itu adalah suatu musim salju, semua menjadi begitu sunyi senyap, seakan-akan kehidupan itu menjadi tidak terlihat. Kalau kita lihat 1 tahun artinya banyak hal yang kita lalui.
Maka di mana tahun-tahun yang kita lewati, ada waktunya terakhir kita rasakan suatu hal yang begitu sering waktu membuat memilukan. Ada waktunya membuat kita rasakan begitu sulit untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Tetapi kita ingat minggu lalu saya bawakan hari tiup sangkakala. Itu biasa ditiupkan oleh orang-orang Yahudi pada hari pertama tahun baru, bulan pertama dari setiap hari pertama dari bulan baru. Artinya mengatakan kita bersorak dan bersuka cita. Terima kasih untuk 1 tahun apapun yang dilewati, kita sudah memenangkan sampai hari ini. Waktu kita meniup sangkakala artinya apa? Kita mulai dengan semangat menjalankan apa yang ada di depan. Ada harapan-harapan baru. Maka itu tahun baru selalu membuat kita melihat segala menjadi kemenangan bagi kita atas apa yang telah berlalu. Tapi sekaligus juga memberikan kepada kita ada harapan. Masih banyak hal-hal, bunga-bunga akan bersemi. Buah-buah akan terus bahkan bertumbuh dan membuat kita melihat di depan masih ada hari-hari yang indah. Maka bersama dengan kita semua, saya mau mengatakan sekali lagi, selamat untuk merayakan tahun baru, menyambut musim semi dengan penuh harapan. Setiap rumah biasanya kita kumpul. Wah, makan enak. Biasanya tadi ada angpau, tapi tahun ini ada yang kata angpaunya itu ditransfer aja katanya. Nggak perlu pakai kertas merah, yang penting sampai. Ya, ada juga yang seperti itu. Tapi bagi kita dalam Tuhan, tahun baru adalah sesuatu membuat kita bukan menghilangkan budaya. Tapi kita bersyukur melalui budaya kita dibawa untuk mengenal Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan manusia. Agar kita memiliki harapan. Maka saya ucapkan untuk kita hadapi ke depan tahun baru dengan penuh semangat.